Pemirsa, hari ini memasuki hari terakhir pameran industri pertahanan Indo Defense Expo and Forum 2025. Selain perusahaan luar negeri, banyak perusahaan Indonesia yang memiliki produk-produk berkualitas yang dapat dilihat oleh masyarakat umum di hari terakhir. Hari terakhir pameran industri pertahanan Indo Defense Expo and Forum 2025 yang diikuti sebanyak 1.180 peserta dari 42 negara sahabat. Selain perusahaan dari luar negeri, ada pula salah satunya yang berasal dari Indonesia, yakni ada The Frontier, salah satu yang mempelopori kendaraan besar yang dapat mendeteksi drone dan beberapa produk industri pertahanan lainnya. Selain The Frontier, ada pula dari PT Industri Ketahanan Nasional yang turut memproduksi mobil perang untuk menambah kekuatan pertahanan TNI Angkatan Darat Indonesia. Ya, untuk melihat suasana terkini di gelaran Indo Defense 2025, kita bergabung bersama Henry Aprila di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Selamat siang Henry, apa saja yang menarik yang bisa ditemukan di hari kedua pameran Indo Defense hari ini? Syafa, kalau di hari terakhir ini banyak sekali yang menarik. Tadi kami sempat keliling-keliling dan ternyata di salah satu booth ini ada yang menarik, yakni di The Frontier. Ini menunjukkan salah satu alutsista yang memiliki kecanggihan dengan mendeteksi sinyal-sinyal drone seperti itu. Dan memang di samping kami saat ini juru kamera kami Sadu Santo akan menunjukkan di mana memang untuk visual teknologi seperti ini dan kemudian memang kecanggihan-kecanggihan lainnya nanti juga kami akan tunjukkan bagaimana teknologi yang cukup keren dan juga tangguh ini merupakan produk pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia. Bahkan ini juga merupakan karya anak bangsa. Nah, di samping kanan saya ini merupakan salah satu alutsista yang dimiliki. Ini merupakan juga karya anak bangsa yang tentunya ini juga merupakan alat ataupun merupakan bentuk dari produk industri pertahanan Indonesia yang nantinya juga akan digunakan pada saat melakukan perang ataupun pertahanan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian untuk mengetahui bagaimana penjelasannya, kemudian detailnya seperti apa, kita coba berbincang sedikit dengan Vice President ataupun VP dari The Frontier Indonesia, yakni Bapak Romi Kristianto. Halo Bapak, selamat siang. Halo siang Mas. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, dijelaskan dulu Pak, ini bentuknya seperti apa dan alat-alat canggihnya seperti apa? Kita ada EOD, ada GSM Cellular Jammer untuk EOD yang biasa digunakan untuk pengawalan VIP, pencegahan bom juga, pencegahan penyadapan, kemudian juga ada anti drone untuk medium range, dilengkapi dengan kamera hingga 15 km, juga heat seeker. Kemudian ini adalah fix portable anti drone untuk ditempatkan di atas gedung ataupun off-fit yang ada di Indonesia. Jaraknya kurang lebih sekitar 8 kilometeran untuk radius, jadi total 16. Kemudian adalah versi portable. Kalau mas-mas sudah keliling di pameran ini mungkin hanya punya kami yang produksi anak bangsa bisa menunjukkan versi digital. Jadi operator itu gampang untuk mengetahui kapasitas baterai, kemudian baterainya juga bisa di knockdown untuk operasi jangka panjang. Kemudian di konsol ini sendiri Mas, ini ada beberapa konsol yang mungkin bisa lebih jelas ya, dijelaskan sama teknisi kami. TKDN dari produk ini untuk software 96%, kemudian untuk material sampai 60%. Anak-anak bangsa, teknisinya juga bukan dari luar ya, tapi benar-benar dari anak-anak Indonesia sendiri. Silakan Hanifah, coba Hanifah dijelaskan. Bapak, sebelumnya terima kasih, kita coba jalan-jalan dikit ya Pak ya. Siap. Oke Bapak, nih dengan salah satu teknisi Mbak siapa kalau boleh tahu Mbak? Hanifah. Mbak Hanifah, ini boleh dijelaskan dari sih kira-kira teknologi kecanggihan apa saja yang ada di mobil ini Pak? Oke, jadi di sistem ini kita ada 3 software kami buat sendiri. Yang pertama ini ada kamera deteksi drone. Ini sudah dilengkapi dengan AI, jadi bisa untuk mendeteksi jenis drone dan juga jaraknya. Untuk jarak pandang si kameranya sendiri dia itu 15 km. Selain itu kita juga ada software yang kita bangun sendiri juga. Ini ada untuk pemetaan kendaraan udara. Selain itu ini kita juga ada sama-sama untuk mendeteksi drone, namun ini menggunakan sinyal radio frekuensi. Seperti itu Kak. Oke, berarti cukup canggih ya Mbak. Ini tadi ditunjukkan berarti alat-alat untuk pendeteksi drone ya, memang untuk alat-alat pengamanan seperti itu ya Mbak ya. Oke baik Mbak, terima kasih, kita coba jalan-jalan lagi ya. Nah,
ini kita akan sedikit tunjukkan oleh juru kamera kami. Kita sedikit berjalan. Tadi juga sempat ditunjukkan ini merupakan alat pendeteksi drone juga ya Pak. Ini salah satu pendeteksi drone yang memang fleksibel dan juga bisa dibawa kemana-mana. Coba kita jalan-jalan sedikit. Kira-kira ada apa saja di acara ini ataupun agenda Indo Defense 2024. Ini ada juga beberapa alat-alat lain yang memang ditunjukkan. Bahkan juga tidak hanya teknologi saja, namun juga ada pakaian-pakaian untuk pengamanan. Bahkan juga alat-alat tembak, seperti itu alat-alat pengamanan maksud kami yang juga ditunjukkan di Indo Defense 2024. Ini di hari terakhir, tentunya ini dibuka untuk umum. Kami lihat juga di sekitaran kami ini di booth ini juga ramai sekali oleh para pengunjung yang tentunya juga dapat menikmati dan juga dapat melihat pameran Indo Defense 2024 yang menunjukkan berbagai macam teknologi. Bahkan juga di sini juga diikuti oleh 1.180 peserta yang juga diikuti dari 42 negara sahabat Indonesia. Ini di samping kami tadi sudah dijelaskan alat ataupun alutsista yang memang digunakan untuk pengamanan tamu VIP. Ini cukup teknologinya cukup canggih, bahkan kalau kami keliling juga hanya di salah satu booth saja atau beberapa booth saja yang menunjukkan kendaraan dengan jenis alutsista untuk mendeteksi drone, karena tadi juga dijelaskan jaraknya cukup jauh untuk mendeteksi drone dan tentunya ini menjadi satu pengamanan dan juga alat ataupun produksi industri pertahanan yang juga dapat dihasilkan oleh karya anak bangsa yang tentunya kita sebagai warga Indonesia, maksud kami Syafa, cukup bangga sekali bagaimana bentuk-bentuk ataupun hasil karya anak bangsa yang dapat kita lihat. Karena tidak hanya di salah satu booth ini saja, beberapa booth lainnya juga menunjukkan bahwa hasil karya anak bangsa dari 42 negara sahabat juga ditunjukkan bagaimana kecanggihan dan juga kecerdikan anak bangsa yang berkolaborasi dengan 42 negara yang juga diikuti oleh 180 peserta yang bahkan kami lihat pun ini kalau untuk di hari terakhir dibuka untuk umum dari pukul 10 sampai dengan pukul 19.00 atau tandanya pukul 7 malam yang di mana peserta masyarakat maksud kami ini dapat membayar tiket sebesar Rp50.000 untuk bisa menikmati dan melihat bagaimana besarnya ataupun kecanggihan-kecanggihan yang ada di Indo Defense 2024. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Henry Aprila langsung dari G-Expo Kemayoran Jakarta dan selamat bertugas kembali.